Salam Bang Kapos, salam Desa Membangun. Halo Bang Kapos People, ketemu lagi di Bang Kapos Membangun Desa. Sebelum itu, ada baiknya untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Bang Kapos ya, biar tahu banyak dan tahu lebih informasi-informasi terupdate seputar Bangka Belitung. Pada edisi program Bang Kapos Membangun Desa kali ini, kita bekerja sama dengan Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Desa Lubuk Pabrik terdiri dari daerah dataran dan berbukitan yang memiliki luas wilayah 645,32 hektar. Perjalanan menuju ke Desa Lubuk Pabrik yang ditempuh melalui jalur darat dari Kota Pangkal Pinang kurang lebih memakan waktu 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Di Desa Lubuk Pabrik, tim Bang Kapos akan mengajak pemirsa melihat potensi-potensi apa aja yang ada di Desa Lubuk Pabrik, seperti air terjun, kopi Bukit Pading, dan teh gaharu. Penasaran bukan? Daripada penasaran, skuilah ikuti tim Bang Kapos dalam program Desa Membangun di Desa Lubuk Pabrik. Luas wilayah Desa Lubuk Pabrik 600.045 hektar dengan hutan lindungnya itu kisaran 975,24 hektar, hutan produksinya 3.912 hektar. Mayoritas kami di sini rata-rata pertanian karena pertambangan ini adalah alternatif yang selagi musim, cuman memang ciri khas di sini memang pertanian atau perkebunan. Kali ini, tim Bang Kapos diajak pemerintah Desa Lubuk Pabrik untuk melihat hasil karya ibu-ibu PKK Desa Lubuk Pabrik yang kebetulan lagi ada penilaian kampung hatinya PKK tingkat provinsi. Desa Lubuk Pabrik dipercaya sebagai satu-satunya desa yang mewakili Kabupaten Bangka Tengah di tingkat provinsi. Dari tangan-tangan kreatif ibu-ibu PKK Desa Lubuk Pabrik, kita bisa bersama-sama melihat taman sayur hatinya PKK Desa Lubuk Pabrik. Taman sayur ini tidak membutuhkan ladang yang luas ya, cukup menanam di pekarangan rumah sendiri. Di Desa Lubuk Pabrik, tim Bang Kapos juga diajak ke air terjun. Nama air terjunnya Air Terjun C2. Untuk pergi ke air terjun ini diperlukan waktu sekitar 20 menit dari Desa Lubuk Pabrik. Potensi wisata alam air terjun C2 yang berada di Desa Lubuk Pabrik ini menyimpan keindahan alam non eksotis yang dikelola oleh pihak desa dan masyarakat setempat. Wisata alam hutan lindung yang dikelola pihak desa ini resmi mendapat izin langsung dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Pengelola Hutan Lindung, instansi terkait yang saat ini masih dikelola dan disulap pihak desa dengan tetap mengutamakan keaslian dan keasrian hutan. Air terjun C2 ini memiliki 7 tingkat, di mana masing-masing tingkat memiliki keseruan tersendiri. Di tingkat ketiga, kita disuguhkan pemandangan air terjun yang indah dan masih asri banget. Air terjunnya juga terdapat kolam pemandiannya langsung yang kedalamannya mencapai 2 meter. Air terjun ini asli dingin banget karena bersumber dari mata air Bukit Pading. Uniknya, di saat musim kemarau, air terjun ini tidak kering sama sekali. Untuk akses naik ke air terjun ini, Anda harus hati-hati ya, karena jalannya cukup licin saat musim hujan dan banyak bebatuan. Sebagai pengelola, saya sangat berharap suatu saat nanti atau ke depannya kita akan membangun, menambah atraksi-atraksi yang ada di sini sehingga pengunjung semakin lebih nyaman, lebih ingin dengan air terjun Bukit Pading ini. Namun untuk membangun semua itu kita perlukan dana yang cukup lumayan banyak. Makanya kami sangat-sangat ingin peran pemerintah daerah dan pusatnya nanti ikut berpartisipasi karena kami memang dari awal dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini hanya memakai dana desa. Kami sangat berharap pemerintah ikut memperhatikan Taman Wisata Air Terjun Bukit Pading ini karena menurut saya air terjun Bukit Pading C2 ini sangat-sangat berpotensi untuk mendongkrak naiknya perwisataan di Bangka Belitung. Untuk fasilitas yang telah ada di Taman Wisata Air Terjun Bukit Pading ini, yang pertama adalah ada 6 gazebo. Yang kedua ada ruang ganti, ada 2 tempat dan ada WC 1 tempat. Namun untuk kedepannya kita akan sulap WC-WC tersebut, kita gantikan yang lebih asri
karena di wisata air terjun Bukit Pading ini karena hutan lindung memang tidak boleh membangun yang sifatnya permanen. Kita akan sulap menjadi tempat-tempat yang sifatnya memang asri, sesuai dengan hutan dan sesuai dengan wisata alam. Uniknya air terjun Bukit Pading ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Untuk airnya, di waktu musim kemarau, debit airnya itu tetap seperti ini. Walaupun kemarin itu sempat 7 bulan, tapi debit airnya hanya turun sedikit. Yang lebih istimewa lagi, air terjun Bukit Pading ini bisa untuk terapi. Karena kita sudah buktikan beberapa pengunjung, khususnya untuk lansia dan orang yang menderita penyakit rematik dan segala macamnya, alhamdulillah bisa sembuh dengan terapi di air terjun Bukit Pading ini. Antusias pengunjung juga cukup lumayan bagus. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk pengunjung bisa mencapai 1.000 bahkan sampai 1.500 pengunjung. Dan saya berharap dengan begitu banyak antusias pengunjung ini, selaku pengelola, kami sangat berharap pengunjung juga ikut memperhatikan kebersihan, menjaga keasrian tempat wisata ini, karena di sini kita ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pengunjung. Terutama dilarang mengambil ikan atau mengambil tumbuh-tumbuhan di tempat wisata ini. Kami udah pengajuan juga ke Dinas PU untuk yang peningkatan sarana jalan untuk air terjun kami, karena akses dari mulai ke sana itu sekitar 2,2 km itu jalan masuk itu masih tanah kuru, bebatuan. Jadi kami harapkan ke depan juga dapat bantuan dari Dinas PU dari Bangka Tengah untuk pengaspalan jalan. Saya di sini sebagai pendamping perhutanan sosial untuk izin hutan desa yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa Lubuk Pabrik. Setelah dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa bernama LPHD Lubuk Pabrik dengan luas wilayah sekitar 65 hektar. Izin ini kami ajukan sekitar tahun 2017 dan dikeluar SK-nya sekitar 2018, cuma kami terima sekitar 2019 dan kami kelola sekitar setahun ini. Alhamdulillah sudah mulai menunjukkan perkembangan. Izin LPHD ini seperti izin konvensionalnya tetap mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Kehutanan Provinsi, terutama dari PPKSKL Medan selaku pengeluaran izinnya. Jadi kami selaku pendamping memang ditugaskan langsung dengan SK oleh PPKSKL. Jadi satu orang penyuluh mendampingi 1 sampai 2 izin. Saya kebetulan sebagai pendamping di sini dan memang saya dari awal dari tahun 2017 memprakarsai untuk mengajukan ini izin. Jadi dulu ini dikelola oleh desa tapi tanpa ada izin. Jadi setelah kami jelaskan dengan desa bahwa pengelolaan kawasan hutan lindung itu tanpa ada izin tidak boleh. Jadi desa bersama kami sepakat mengajukan izin agar pengelolaan di sini legal dan resmi. Cuman memang sampai sekarang kami belum memungut retribusi karena dikendalakan ada kebijakan yang payung hukum yang belum selesai. Jadi mudah-mudahan ke depannya retribusi ini bisa kami pungut sebagai sumber penghasilan, karena untuk mengelola sebuah tempat wisata tanpa ada penghasilan yang jelas memang agak sedikit sulit. Jadi kami sekarang alhamdulillah binaan saya kelompok LPHD bekerja dengan sukarela, alhamdulillah sukarela untuk membangun. Jadi fasilitas yang ada di sini selain dibantu oleh desa dan kabupaten juga sebagian besar memang jerih payah dari pengelola sendiri. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti kebijakannya segera terbit, jadi kami sumber penghasilan kami jelas seperti tempat wisata lainnya, retribusinya masuk. Jadi itu selain untuk pembangunan di sini, jadi tujuan utama dari PS itu adalah meningkatkan kesejahteraan pengelolanya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya izin di sini dikelola dengan baik, kesejahteraan masyarakat Lubuk Pabrik khususnya anggota LPHD dapat meningkat seperti sekarang ini.
Selain wisata air terjun, kita juga dikenalkan dengan kopi khas dari Desa Lubuk Pabrik, yaitu kopi Bukit Pading dan juga teh gaharu. Wow, luar biasa ya potensi yang dimiliki Desa Lubuk Pabrik. Selain objek wisata, juga ada produk unggulannya. Untuk kopi Bukit Pading sendiri, kopinya milik Desa Lubuk Pabrik sendiri loh. Kenapa disebut kopi Bukit Pading? Karena kebun kopinya berada di atas Bukit Pading. Kopi Bukit Pading memiliki cita rasa khas yaitu tidak asam seperti kopi lainnya. Untuk kopinya juga sudah dipasarkan ke beberapa daerah di Pulau Bangka loh. Pendapatan asli desa kami itu paling besar itu disumbangkan oleh pasar, yang 60%-nya dikelola desa, 40%-nya dikelola pengelola pasar. Alhamdulillah untuk pasar Desa Lubuk Pabrik ini adalah pusat titik dari ketiga desa, di mana Desa Lubuk Lingku, Lubuk Besar, Lubuk Pabrik itu berkumpul di satu pasar ini. Jadi alhamdulillah di situ pun ada istilahnya toke-toke pasar yang bisa langsung mengembangkan di situ. PAD kami di sini itu kisaran-kisarannya itu kalau tahun kemarin itu 40 lebih juta dari pasar per tahunnya, Pak. Alhamdulillah sudah bisa kami gunakan sebagai bantuan untuk orang sakit, termasuk juga prasarana untuk olahraga, termasuk juga untuk kebutuhan ibadah. Salam Bangka Pos, salam desa membangun. Saat tim Bangka Pos mengunjungi rumah produksi teh gaharu, produksi teh gaharu sedang tidak produksi dikarenakan sepinya orderan karena dampak COVID-19. Sayang sekali ya. Semoga ke depan segala potensi-potensi yang ada bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Baiklah pemirsa Bangka Pos, kayaknya sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di edisi Bangka Pos Membangun Desa. Kali ini kita berada di Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman lebih untuk kita semua terhadap potensi dan keragaman yang dimiliki desa-desa di Bangka Belitung ya. Sampai ketemu lagi di desa-desa berikutnya dengan keseruan-keseruan dan hal-hal unik juga otentik lainnya ya. Maju terus desa-desa di Bangka Belitung. Salam Bangka Pos dan salam desa membangun.